Buat beberapa orang itu gampang banget gitu kan diucapkan, tapi beberapa orang yang lainnya bahkan butuh waktu puluhan tahun teman-teman ya untuk mengatakan kata I'm sorry gitu kan ya. I'm sorry, please forgive me. Maaf ya, maaf, cuman simple word gitu kan ya, hanya simple word, tapi benar-benar maknanya tuh kalau misalkan kita resapi dalam-dalam ya, luar biasa banget. Nah, di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia buat kalian semua teman-teman Capricorn ya. Kita bakalan baca nih ya, siapa sih yang tiba-tiba ya mau minta maaf sama kamu ya. Dan sebenarnya ada apa sih sama dia ya sampai minta maaf. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat di bacaan kali ini general timeless reading, jadi ini umum ya buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga pastinya jadi positif ya. Dan ini timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Well ya, buat kalian semua teman-teman Capricorn yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, let's go ya, ayo segera subscribe Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Karena apa sih? Karena itu baik banget buat kalian ya. Itu adalah channel yang lahir dari requestannya teman-teman semua, teman-teman Oracle Card Indonesia yang udah lama-lama banget subscribe ya, udah ngedukung channel ini ya. Kak, gimana sih caranya supaya bisa menerapi diri sendiri gitu kan ya, tanpa harus ke terapis. Nah, ini adalah salah satu cara, salah satu tools ya di Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Kalian tinggal putar berulang-ulang aja sesuai dengan kebutuhannya kalian seperti apa ya, dan tidak didengarkan pada waktu berkendara ya. Nanti di sana kalian boleh kepoin apa yang menurut kalian itu pas gitu loh buat hidupnya kalian. Dan ya, dan juga buat teman-teman semua yang masih bingung gimana caranya bisa konsultasi berbayar ke Oracle Card Indonesia, silahkan kalian kontak email ya teman-teman ya, ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku. Okay, Capricorn, still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. Alright ya, kita bakalan lihat di 1, 2, dan 3. Buat kalian semua boleh memilih, kalaupun tidak memilih gak apa-apa, kalian tinggal dengerin aja ya tiga-tiganya. Siapa tahu ternyata tiga-tiganya itu semuanya adalah cerita kamu ya. Kita lihat yang pertama. Yang pertama ada Capricorn di sini. Cerita ketika kalian bersama. Ini ceritanya kayak gimana? Oke, kalau cerita bolak-balik ya teman-teman ya, bolak-balik. Ini hubungan yang on off ya. Jadi kalau misalkan dibilang yang satunya lagi udah mantep nih gitu kan, dan tetap setia apapun yang terjadi, bolak-balik. Yang satunya lagi udah kadang-kadang udah ilfeel gitu kan, karena selalu membuat kesalahan yang sama gitu. Udah dikasih kesempatan selalu bikin kesalahan yang sama. Udah bikin salah gitu kan ya, tapi entarannya dikasih tahu oke lah gitu kan, habis itu balik lagi kayak begitu gitu loh teman-teman ya. Jadi yang satunya udah enak, yang satunya lagi masih tetap aja gitu kan ya. Ini dia ya. Sebenarnya kalau dibilang sama-sama masih sayangnya, cuman yang satunya lagi udah merasa bahwa aduh kesalahannya berulang-ulang kayak begini terus ya gitu kan ya, mendingan enggak deh gitu kan, mendingan begini deh, mendingan begitu deh gitu. Yang satunya lagi tetap aja gitu, tetap bikin salah terus teman-teman ya. Tapi masing-masing bisa saling ini ya, apa ya udah sayang gitu kan ya, dengan dalih udah sayang. Jadi kalau misalkan bikin kesalahan berulang-ulang ya tetap aja diterima pada akhirnya ya, kayak begitu. Oke ya, hubungan yang penuh emosi ya, bolak-balik. Tapi kita lihat ya ciri-ciri orangnya seperti apa. Untuk beberapa teman-teman ya, kalau misalkan Oracle Card Indonesia membawakannya dengan tersenyum, dengan ketawa, dengan apa, bukan berarti itu menertawakan cerita ini, tidak gitu, tapi memang pembawaan orang untuk membaca lain-lain ya. Oke, kita lihat untuk yang selanjutnya, ciri-ciri orangnya seperti apa. Ciri-ciri orangnya adalah orangnya tuh pinter ya, orangnya pinter, terus habis gitu juga mau belajar gitu loh teman-teman ya. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak mau belajar, ya udah taunya segini ya udah cukup gitu ya. Ini enggak, jadi selalu mau belajar hal-hal yang baru.
selalu tertarik gitu loh ya, apa sih yang baru, apa sih yang baru gitu. Jadi dia akan terus belajar, akan terus upgrade ilmunya, upgrade pengetahuannya dia. Orang yang selalu happy, bawaannya happy, terus enjoy terus ya, walaupun salah tetap aja bikin happy gitu ya. Seperti itu. Dan suka berpetualang ya, jadi nggak suka sesuatu hal yang monoton ya, begitu-begitu aja, tapi nggak bosenan ya teman-temannya, berbeda gitu. Jadi dia akan selalu mencari atau menggali gitu kan dengan caranya dia sendiri, tapi nggak bosenan juga gitu. Dan ini orang yang mau bisa beradaptasi ya, bisa beradaptasi di segala sesuatu kota gitu kan ya, segala orang-orang baru itu. Ekstrovert, pintar bergaul nih teman-teman ya, ekstrovert dan pintar bergaul, seperti itu tipikal orangnya. Kita lihat kenapa sih dia pingin minta maaf sama kamu, apa yang sebenarnya udah dilakukan sama dia. Kita lihat ya, kita lihat apa yang sebenarnya udah dilakuin sama dia. Yang dilakukan sama dia itu adalah karena gampang terpengaruh ya, gampang terpengaruh. Terus habis gitu juga sering kali, karena mungkin dia sering ke kota ini ya, gampang tertarik dengan sesuatu hal gitu. Dan kalau misalkan mengerjakan sesuatu hal itu nggak kelar gitu loh teman-teman ya. Oh ini gitu kan, baru jalan seperempat ya ditinggal, baru jalan seperempat ditinggal gitu loh. Jadi nggak pernah selesai untuk mengerjakan sesuatu hal. Nah ini loh yang dia pada akhirnya minta maaf karena masih belum sesuai dengan apa ekspektasinya kamu. Terus habis itu juga gampang terpengaruh banget sama lingkungan gitu. Sedangkan kamu tipikal orang yang ya kalau udah satu itu diselesain dulu gitu loh sampai kelar gitu, dan kelar gitu, dan ada hasilnya gitu. Sedangkan kamu tuh oke lah gitu kan, ini semuanya tahu, cuman nggak ada yang kelar gitu. Jadi ini loh yang pada akhirnya bikin kalian itu crash, dan dia say sorry terus-terusan, tapi diulangin aja terus-terusan gitu teman-teman ya. Kita lihat ya minta maafnya dia tulus apa enggak sih ya. Trust me darling, trust me darling. Tulus ya, tulus pada saat itu tulus teman-teman. Jadi kalau misalkan dia bikin salah, dia akan mengakui hal tersebut dengan fair gitu loh. Tapi ya balik lagi, akan diulangi lagi gitu loh kesalahan yang sama gitu ya. Oh no. Kita lihat apa yang sebaiknya kamu lakukan, apa yang sebaiknya respon ya ketika dia minta maaf. Sebenarnya dimantepin dulu deh kamunya gitu kan ya, mau apa sih, mau kayak gimana ya. Kalau emang mau terus ya berarti udah siap kan sama konsekuensinya seperti apa, karena udah tahu banget sifatnya dia itu seperti apa teman-teman ya. Jadi ini lebih ke kayak kamu mantepin dulu deh ya ke diri kamu, karena memang kamu sendiri masih ragu-ragu gitu ya. Dan ini juga perbedaan juga cukup besar ya teman-teman ya. Kalau misalkan dibilang perbedaan kalian yang menyebabkan, sebenarnya harusnya dipertimbangkan dulu ya, karena memang dari keluarga, adat budaya, keyakinan dan sebagainya, ini ada perbedaan yang cukup signifikan sekali. Jadi kalau saran di sini teman-teman ya, pertimbangkan dulu baik-baik untuk yang masalah-masalah bersama dengan dia ya, secara relationship. Dan kalau bisa ya lebih ke fokus yuk ke diri kamu sendiri terlebih dahulu, ke karirnya kamu, ke apa yang kamu kerjakan dalam hidup kayak gitu. Ini sarannya seperti itu sih teman-teman ya. Oke, ini untuk yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Kita lihat ke yang kedua seperti apa, hubungan yang seperti apa sih. Hubungan yang toksik ini teman-teman ya, hubungan toksik. Jadi sebenarnya punya rencana-rencana jangka panjang bersama, tapi entah kenapa kalau ketemu tuh jadi kayak berantem terus gitu ya. Jadi Tom and Jerry terus, jadi pada akhirnya saling menyakiti ya, kata-katanya, perbuatannya gitu ya. Akhirnya saling tersakiti gitu dua-duanya ya, berjalan bersama tapi tersakiti dua-duanya aja ya,
begitulah ini ya cerita yang kedua teman-teman. Kita lihat ciri-ciri orangnya seperti apa ya. Ciri-ciri orangnya menarik ya, menarik. Kalau dibilang ganteng bisa jadi ganteng, kalau dibilang cakep ya ibaratnya cantik ya cantik lah gitu kan, tergantung laki apa perempuan ya. Lalu tipikal orang yang nggak bisa ditinggal nih teman-teman ya, LDR gitu nggak bisa, karena kalau begitu dia bakalan bisa tertarik sama orang lain yang mungkin ngedeketin dia dan kayak nelatenin gitu ya, jadi bakal lepas juga gitu. Jadi harus bener-bener ya sama dia aja gitu, jangan kemana-mana gitu. Even kalau misalkan mau pergi keluar kota pun juga nggak usah diambil kalau emang mau barengan sama dia loh ya. Terus orangnya cukup ini ya, bikin orang itu jadi nyaman deket sama dia. Itu sebabnya mungkin banyak yang suka sama dia ya, banyak yang suka sama dia karena memang orangnya tuh gampang ngertiin orang lain. Jadi orang lain tuh akan berasa dimengerti banget gitu loh sama dia ya. Penampilannya cukup menarik teman-teman, jadi kalau misalkan pakai apa aja tuh kelihatan oke lah gitu ya. Alright, ini adalah orang yang seperti ini. Menarik sih, tapi memang deket sama dia tuh nyaman lah ibaratnya kayak gitu ya. Kita lihat kenapa dia minta maaf, apa yang udah dilakuin sama dia. Bikin gak tenang ya, bikin gak tenang. Terus habis itu juga kamu tuh selalu was-was kalau misalkan nanti dia tertarik sama orang lain kayak gimana ya, kalau misalkan nanti dia ibaratnya sama orang lain kayak gimana ya, karena memang ada indikasi seperti ini sih teman-teman ya. Orang ketiga yang selalu ada gitu. Jadi memang orang ketiga ini bukan berarti harus orang yang dia tertarik dan sebagainya ya, keluarga juga bisa, teman dekat juga bisa, sahabat juga bisa. Jadi di hubungan kalian tuh nggak pernah adem gitu tuh, nggak pernah teman-teman ya, emosi selalu naik turun banget gitu. Itu yang bikin pada akhirnya jadi nggak nyaman kan, jadi toksik ya seperti ini. Dan untuk itu dia minta maaf sih ya. Dan apakah minta maafnya dia tulus teman-teman ya, apakah begitu? Kalau dibilang tulus sih teman-teman ya, karena memang seperti itulah dia, selalu terbawa perasaan terus-terusan. Tapi ya kalau misalkan dibilang diulangin ya diulangin lagi gitu ya. Oke. Karena memang dia agak susah mengontrol diri lah ibaratnya seperti itu. Beda dengan yang pertama tadi ya. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama memang dilakukan terus-menerus seperti itu karena memang dia ya begitu gitu kan, selalu membuat kesalahan yang sama. Kalau ini selalu yang namanya terjebak di emosinya dia sendiri, di ilusi-ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri. Kalau kayak begitu, kita lihat ya sebaiknya apa yang mesti kamu lakukan ya. Kita lihat, kita nggak pernah bisa yang namanya nyalain orang lain. Kalau misalkan contoh ya, dia tertarik dengan orang lain atau bikin GR orang lain dan pada akhirnya orang lain mengejar dia terus-terusan ceritanya seperti itu teman-teman, atau dia membiarkan sahabatnya, temennya, keluarga ikut campur di hubungannya kalian ya, bukan yang salah itu bukan hanya mereka yang ngedeketin atau mereka keluarga dan sebagainya mau ikut campur di hubungannya kalian, tapi karena dia juga yang memang seperti itu gitu loh, membuka celah. Jadi nggak bisa nyalain orang lain ya di hubungannya kalian. Nah gimana caranya supaya bisa benar gitu ya, diperkuat internalnya kalian supaya dia tuh tidak perlu yang namanya mengadu ke orang lain, supaya dia nggak perlu yang namanya curhat ke orang lain gitu kan, tapi bisa curhatnya ke kamu, bisa deketnya ke kamu gitu. Jadi mengurangi ya gesekan-gesekan dengan orang-orang ketiga atau pihak-pihak ketiga seperti itu. Oke. Ya, ini adalah cerita yang kedua. Kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga ya. Cerita yang ketiga kita lihat ada proses di sana. Cerita ketika kalian bersama. Oke. Ada expression. Ini hubungan yang disembunyikan gak sih ya, atau hubungan yang susah banget untuk kalian menyampaikan perasaan yang sebenarnya bersama, tapi banyak yang ditutupin ya tentang perasaan dan ini ya macam-macam ya kayak begitu. Ini ya hubungannya kalian yang ketiga. Kita lihat ciri-ciri orangnya seperti apa ya.
Ciri-ciri orang yang pekerja keras, bebas teman-teman. Jadi kalau misalkan seneng-seneng ya udah seneng-seneng gitu. Sampai hal-hal yang enggak pun juga seneng-seneng dia gitu. Tapi pekerja keras sih, kalau misalkan dia udah punya mau tuh dia bakalan menempuh segala macam cara untuk mendapatkan kemauannya dia. Ada plus minusnya ya orang kayak begini ya teman-teman ya. Terus perayu ya, penggoda. Kita lihat ya kenapa dia minta maaf. Pernah terjebak di satu momen senang-senang ya, sesaat ya, ada rahasia-rahasia di sana bersama dengan seseorang teman-teman ya, tapi udah kalau dibilang udah selesai gitu. Cuman ya seperti itulah, pernah tergoda tapi senang-senang ya, jadi nggak dibawa hati dan berasa, dan secara kontaknya pun dengan dia yang diajak senang-senang itu juga udah nggak gitu loh, udah nggak ada. Jadi untuk itu dia minta maaf. Kita lihat apakah minta maafnya dia tulus. Minta maafnya dia tulus, dan bahkan dia menyesal dengan sangat dalam sekali ya, karena juga ini ada kepergian ya teman-teman ya. Penyesalannya sungguh sangat luar biasa sih ya. Kita lihat sebaiknya yang mesti kamu lakukan. Komitmen artinya kalau memang udah enggak ya udah enggak gitu loh teman-teman ya. Kalaupun iya ya iya, tapi mesti siap. Kalaupun iya pun kamu harus siap bahwa hubungan kalian juga akan selamanya seperti itu gitu loh. Ada sembunyi, ada yang disembunyikan, hal-hal seperti itu. Nah, tanyakan sama diri kamu yang paling dalam, siap nggak kayak begitu. Kalau siap ya udah jalanin gitu, tapi kalau nggak siap ya dipikirin lagi, pertimbangkan lagi ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah cerita kamu 1, 2, dan 3. Memang ya, minta maaf itu gak gampang ya. Buat kita aja kadang-kadang ya, kita pikir dan pikir ya beberapa saat. Untuk beberapa orang yang berpikir bahwa minta maaf, kalau dengan minta maaf bisa menyelesaikan banyak hal ya nggak apa-apa ya, itu ada, tapi jarang sekali orang yang begini. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita bilang secara maaf itu seperti apa dan kayak gimana, sebenarnya kita nggak pernah yang namanya bermasalah dengan orang lain ya teman-teman ya. Tapi seringkali kita punya masalah atau konflik dengan diri kita sendiri tentang maaf ini. Jadi ya saran ya, sebelum kamu memaafkan orang lain atau dimaafkan orang lain ya, itu adalah hubungan kalian dengan diri kalian sendiri. Jadi belajar memaafkan diri sendiri itu akan jauh lebih susah memang gitu ya, daripada maafin orang lain. Itu hal yang paling susah sekali teman-teman, yang memaafkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita bisa maafin diri kita sendiri, akan jauh lebih mudah untuk bisa menerima orang lain dan menerima maafnya orang lain. Kita bakalan jumpa lagi teman-teman di next time last reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula pastinya ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.